Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, selamat datang kembali dalam channel Kolom Fachri Ali atau Kofi TV, Kolom Fachri Ali TV. Sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya, demokrasi dan reformasi itu telah menciptakan struktur politik yang bersifat horizontal dan memungkinkan munculnya tokoh-tokoh baru yang kalau kita lihat dari sudut politik Orde Baru, mereka terisolasi atau hanya menjadi pengikut-pengikut tidak penting di dalam susunan kekuasaan dan di dalam kontestasi kekuasaan. Begitu kemudian reformasi, seluruh bibit dan potensi-potensi pemimpin itu bisa muncul dengan lebih bagus. Nah, salah satu yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah Erick Thohir. Erick Thohir menarik ya, kita lihat dari segi umur, karena Erick yang sekarang menjadi Menteri BUMN itu berada di tengah-tengah dari kelompok kaum milenial sekarang ini, karena Erick kita tahu lahir pada 1970, dan kalau misalnya generasi milenial itu kita anggap mereka yang lahir pada 1980-an, maka Erick ini umurnya, eranya itu berada di antara generasi milenial dan generasi non milenial. Ini yang kemudian membuat posisi sosial demografisnya menjadi lebih menarik untuk kita tengok gitu. Akan tetapi yang penting kita lihat di sini adalah bahwa Erick merupakan salah satu contoh bagaimana kaum profesional itu tampil ke dalam kontestasi kepemimpinan di Indonesia. Erick sebagai profesional berlatar belakang seorang katakanlah entrepreneur yang bukan saja mampu membangun perusahaan, tetapi juga melakukan ekspansi. Jadi tanpa harus kita sebut dengan detail, Erick di dalam karir entrepreneurnya itu telah mampu membeli klub-klub bola internasional, lalu kemudian juga kelompok klub-klub basket global. Jadi Erick di dalam konteks ini dia tampil dengan setting global, pertama-tama dengan kemampuan profesionalnya, lalu yang kedua kreativitas entrepreneurnya itu telah menyebabkan dia mampu tampil sebagai sosok entrepreneur yang globally recognized, diakui pada tingkat global, dengan indikasi seperti yang telah saya sebutkan tadi, kemampuan manajerial, kemampuan finansial, dan imajinasi entrepreneursnya. Itu yang telah menyebabkan Erick bisa tampil menjadi pemilik klub sepak bola pada tingkat internasional, juga klub basket. Nah, inilah saya kira sebuah tataran baru yang harus kita lihat di dalam asal-usul calon-calon pemimpin di Indonesia setelah reformasi ini. Lalu kemudian karirnya menanjak juga sebagai profesional, yaitu ketika Presiden Jokowi meminta Erick menjadi ketua panitia Asian Games. Jadi sebuah perhelatan olahraga yang bersifat
semi global. Jadi kalau sampai pada tingkat Asia, ini telah menunjukkan kemampuan manajerial Eric itu telah melampaui ya, batas negara bangsa, dan sukses ya, di dalam kepemimpinan Asian Games itu telah menyebabkan kemudian Eric tampil ya ke dalam tangga-tangga ya, kepemimpinan yang beyond profesional. Dalam pengertian lain, kemampuan profesional dia itu telah menjadi ya, alat, telah menjadi fondasi di mana Eric ya, mendapatkan pintu ya untuk dibuka pada ya tahap-tahap karir yang bersifat non manajerial, yakni ya dalam dua tanda kutip politisi. Inilah yang kita lihat pada Eric ketika Eric tampil menjadi ketua pemenang pemilu ya presiden pada tahun 2019, ketika kita tahu Presiden Jokowi menunjuk Eric sebagai ketua tim pemenang pemilu presiden tahun 2019. Nah, di sini ya kita lihat perbedaan akar-akar kemunculan dari tokoh-tokoh baru di dalam masa reformasi ini, yang ya akar-akar itu tidak kita temukan di masa lalu, bahkan di masa awal reformasi. Jadi Eric memperlihatkan ya langkah-langkah dengan akar yang begitu spesifik untuk tampil ke depan. Ketika kemudian menjadi Menteri BUMN, Eric ya memperlihatkan kinerja profesionalnya dengan merestrukturisasi BUMN dalam dalam langkah-langkah manajerial yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu kemudian membangun induk-induk BUMN yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, atau mungkin to be fair belum sempat dilakukan oleh menteri-menteri BUMN sebelumnya, dan Eric kemudian menuntaskannya dengan relatif bagus gitu. Nah, yang menarik dari Eric ini adalah kemudian dia memperluas langkah ya politik, jadi langkah non profesionalnya ke arah ya kontestasi kepemimpinan nasional. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, yang kemudian kita lihat ya sepanjang bulan puasa 2022 sampai dengan akhir-akhir ini, kita melihat gerak langkah yang dilakukan oleh Eric itu semakin menarik. Karena apa? Karena Eric dengan latar belakang sebagai profesional, dengan latar belakang sebagai entrepreneur, dan dengan latar belakang ya secara demografis yang berdekatan dengan generasi milenial, itu justru mampu ya masuk dan terintegrasi ke dalam sebuah kelompok keagamaan yang terbesar di Indonesia, yaitu kaum Nahdiyin. Saya katakan terbesar di Indonesia itu karena kita berbicara pada lingkup Indonesia. Tetapi kalau kita lihat jumlahnya, kaum Nahdiyin yang kira-kira mencapai ya, sekitar 90 juta pengikut, maka sebenarnya Eric telah masuk ke dalam sebuah komunitas yang besarnya tak terbayangkan sebelumnya, yakni sebelum Eric masuk ke dalam jenjang boleh kita katakan kontestasi kepemimpinan pada tingkat nasional. Dan ketika Eric ya konon ya ditunjuk atau dipercaya oleh ya kaum Nahdiyin
untuk menjadi ketua panitia peringatan 100 tahun kelahiran NU. Nahdlatul Ulama yang lahir pada 1926 tadi itu menunjukkan bahwa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Erick Thohir itu hampir sepenuhnya berbasis pada kemampuan manajerial, kepada kemampuan entrepreneurnya. Ini adalah sebuah fenomena yang menarik dan jarang kita lihat. Karena itu Erick mungkin akan menjadi sorotan publik nasional pada hari-hari mendatang. Cukup sekian refleksi kita tentang tokoh-tokoh yang lahir pada masa demokrasi pasca reformasi. Kita akan sambung pada pembicaraan tokoh selanjutnya.